Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita akan lanjutkan perkuliahan kita dan hari ini kita mencoba untuk memahami salah satu bentuk karakter organisasi masyarakat sipil yang berkarakter Islam. Kenapa topik ini penting ya? Karena kita berada di masyarakat Islam ya, di sebuah negara, entitas politik, ekonomi, sosial, budaya, tetapi punya background masyarakat Islam gitu ya, yang secara umum disebut sebagai masyarakat Islam yang bercirikan mazhab Sunni ya, Islam Sunni di Indonesia itu mayoritas, walaupun juga ada Syi'i atau Syiah ya. Tetapi secara umum masyarakat yang terbentuk di dalam konteks Islam di Indonesia itu kiblatnya Saudi Arabia ya, atau yang non Syiah ya. Oke, jadi kita perlu memahami apakah dimensi civil society yang ada di Indonesia yang bercirikan masyarakat Islam ini punya keunikan atau punya kekhasan ya. Ciri khasnya apa? Bagaimana karakter civil society yang kita pelajari itu juga tumbuh subur di entitas masyarakat beragama. Dalam hal ini adalah masyarakat Muslim gitu ya. Kalau kita mundur untuk memahami civil society itu kan konsep yang jelas-jelas sangat Western ya, dari istilah civil society itu bahasa bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu bisa bisa disebut Eropa, juga Amerika ya, Eropa pada umumnya atau Inggris. Jadi bahkan mata kuliah kita sendiri juga menggunakan terminologi aslinya ya, civil society. Bahasa yang sering dipakai di Indonesia adalah masyarakat sipil. Tetapi penerjemahan civil society menjadi masyarakat sipil itu punya kelemahan juga karena civil society tidak sekedar masyarakat sipil yang berbeda dengan masyarakat militer ya. Masyarakat sipil itu kan dalam konteks Orde Baru sering digunakan untuk menunjukkan sebagai warga, sebagai masyarakat biasa, masyarakat sipil ya. Sementara masyarakat yang punya privilege lebih disebut militer ya, yang punya privilege menggunakan kekerasan atau menggunakan kekuatan fisik yang menonjol ya, itu militer. Nah, jadi apa namanya? Masyarakat Muslim yang mempelajari civil society berusaha untuk membumikan atau mengkontekstualisasikan sebetulnya civil society di dalam konteks Islam itu setara dengan konsep apa gitu ya, sesuai dengan konsep apa. Lalu muncullah beberapa pilihan. Ada istilah masyarakat Madani yang diambil dari kota Madinah, bagaimana masyarakat Madinah adalah masyarakat yang beragam, toleransinya tinggi, orang kafir juga bisa beraktivitas berdampingan dengan masyarakat Muslim, orang Yahudi, orang lokal, Quraisy, dan sebagainya ya. Dan tentu saja ada agama-agama lain juga ya, karena Islam adalah agama yang belakangan datang. Sementara formasi masyarakat sudah terbagi-bagi menjadi banyak agama ya. Ada yang ikut Yahudi, ikut Kristen ya, agama-agama Samawi ya. Agama Samawi itu agama yang
mendapatkan wahyu dari Tuhan yang sama ya sepertinya ya bisa dikatakan begitu, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan apa namanya Quran ya itu adalah wahyu atau agama yang diturunkan dari langit ibaratnya ya. Itu memiliki konsep-konsep ketuhanan yang kurang lebih sama. Jadi bagaimana agama dipandang sebagai nilai yang penting ya, itu dapat mempengaruhi karakter sivil Islam atau masyarakat Islam yang berkeadaban atau beradab ya. Masyarakat sipil itu ya juga masyarakat yang memang kalau secara teoritis ya punya punya pengetahuan yang baik, terdidik, well educated, punya informasi yang baik, taat hukum, mempunyai solidaritas terhadap kesulitan orang lain, itu ciri-ciri masyarakat sipil, independen dari negara, ya, atau ciri-ciri civil society. Itu, dan saya kira dalam telaah yang saya lakukan, karakter-karakter yang demikian itu kok sangat sangat dekat dengan nilai-nilai dalam Islam ya. Di dalam Islam juga ada kewajiban menolong orang lain, bersolidaritas, saling membantu, orang yang orang apa namanya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, lalu penghormatan terhadap aturan, norma, ya. Sebetulnya Islam sangat-sangat kompatibel atau sangat cocok dengan nilai-nilai masyarakat sipil itu atau civil society itu. Lalu kita mencoba bagaimana peran agama di dalam kehidupan manusia, ya. Sebagaimana yang kita pernah pelajari barangkali Durkheim itu sebagai sosiolog yang Emil Durkheim ya sebagai sosiolog yang banyak mengkaji agama dan manusia ya atau sosiologi agama, dia mendefinisikan bahwa agama sebagai suatu sistem kepercayaan dan ritual yang berkaitan dengan hal-hal yang suci dengan fungsi sebagai pengikat masyarakat dalam kelompok. Jadi secara secara sederhana agama itu bisa mempersatukan orang-orang yang beragam ya. Orang yang berbeda-beda latar belakang etnis, suku itu dapat disatukan oleh oleh kesadaran atau kepercayaan terhadap agama. Jadi punya fungsi sosial. Agama itu bisa mendorong orang berbuat baik untuk sesama. Agama itu bisa mendorong orang untuk melakukan perubahan. Ya. Itu kekuatan agama, menurut sosiolog Emil Durkheim. Lalu bagaimana kita kemudian mendefinisikan sivil Islam? Sebagaimana sumbangan Robert Hefner di dalam bukunya yang judulnya juga sama, Sivil Islam versi Indonesia yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sivil Islam dipahami sebagai etika publik, ya, etika, sistem etika atau nilai etis masyarakat ya, publik ya, yang dikembangkan oleh pemikir, penggiat, organisasi Islam di berbagai negara yang mayoritas penduduknya Islam, yang memiliki cita-cita memberikan nilai-nilai dan kebiasaan dalam Islam dengan nilai-nilai demokratis. Jadi sivil Islam itu kayak hibrid ya. Sivil itu mewakili hal-hal yang sekuler seperti demokrasi, sistem ketatanegaraan, sistem pemilu ya, apalagi yang sifatnya sekuler yang tidak
seperti tidak ada hubungannya dengan agama gitu ya. Lalu dihubungkan dengan nilai-nilai keislaman. Seperti apa nilai keislaman itu? Kejujuran, keadilan, apa lagi? Hmm, kejujuran, keadilan, membela yang lemah ya, yang minoritas, peduli terhadap kelompok rentan ya, apa kasih sayang itu saya kira juga nilai-nilai Islam yang bisa dipakai untuk menjalankan sistem demokrasi yang awalnya sangat liberal atau sangat sekuler ya. Jadi demokrasi yang punya etika ya. Kalau demokrasi itu tanpa etika, tanpa nilai-nilai moral agama ya hasilnya ya menghalalkan segala cara. Yang penting menang pemilu dengan berbagai macam cara, tidak jujur, merusak hukum, tidak menghargai hukum dan sebagainya. Ya, itu apa namanya? Bagaimana Hefner memberikan sumbangan bagi gerakan sivil Islam, bagaimana kelompok-kelompok aktivis agama Islam itu bisa memberikan warna yang baik dari proses-proses demokrasi. Tentu saja di dalam konteks sivil Islam bukan berarti tanpa ada kendala ya, selalu ada dinamika. Bagaimana bagaimana Barat menganggap Islam tidak kompatibel dengan demokrasi misalnya ya, seperti yang dikatakan oleh Francis Fukuyama misalnya di dalam maaf Samuel Huntington ya, yang memvonis bahwa Islam itu tidak cocok dengan demokrasi menurut dia begitu ya, yang kemudian mengundang polemik, banyak orang menentang pernyataan Samuel Huntington di dalam banyak karyanya ya, salah satunya adalah buku yang berjudul The End of History and the Last Man ya, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga judul judul buku tersebut. Jadi Barat melihat agama itu harusnya ada di ruang privat, pribadi, bukan menjadi urusan publik. Jadi menurut Barat yang sekuler ya melihat tidak perlu agama itu buat organisasi atau negara itu menyediakan masjid buat tempat-tempat peribadatan, tidak perlu karena itu adalah urusan pribadi ya. Agama sebagai pribadi, privatisasinya gitu ya. Agama sebagai ruang privat yang disembunyikan, yang tidak perlu dideklarasikan di depan publik ya. Itu pandangan Barat. Yang ini kemudian muncul banyak turunannya ya, Islamofobia, sentimen-sentimen terhadap kelompok agama ya. Itu apa namanya sangat kuat sampai hari ini ya, apalagi Amerika di bawah Donald Trump, sentimen-sentimen agama yang dianggap mengancam apa namanya nilai-nilai liberal seperti Islam itu ya menjadi apa ya dimusuhi ya oleh Donald Trump dan barisannya ya. Jadi agama itu menurut pandangan Barat yang sekuler itu sebagai sebuah etika bukan bukan fungsi sosial ya. Agama itu punya nilai etis tetapi sekedar etika yang bukan atau tidak menjadi agenda publik atau menjadi agenda negara gitu ya. Itu pandangan Barat. Apakah pandangan ini masih kuat di muka bumi ya? Saya kira masih ya.
kekuatan-kekuatan Barat yang sekuler, yang liberal itu masih kuat untuk berusaha me- memisahkan ya antara kebutuhan-kebutuhan agama dengan kebutuhan-kebutuhan negara. Lalu apakah juga ada perubahan? Ya, perubahan juga sebuah keniscayaan menurut saya, bahwa orang-orang Barat yang kemudian menganggap agama sebagai apa, agama memiliki fungsi sosial politik, pada akhirnya juga muncul perubahan-perubahan itu. Oh. Bahkan Barat, Eropa, ya, terutama ya, melalui sistem kolonialisasi penjajahan itu juga berusaha bergandengan dengan penyebaran agama Nasrani. Ya. Begitu juga Islam, begitu juga Yahudi. Ini tiga jenis agama ini, Islam, Kristen, Yahudi, itu kan agama yang ini ya, yang berusaha punya misi ya, atau berusaha mengekspansi agama yang memiliki nalar untuk menyebarluaskan, mencari pengikut. Nah, itu karakter agama samawi ya, karakter agama agama langit, agama yang mendapatkan wahyu kitab suci itu memang karakternya adalah ekspansionis atau mencari sebanyak-banyaknya pemeluk agamanya, atau mempertahankan sekuat-kuatnya pemeluk agamanya dari ekspansi agama lain yang sekarang sedang marak itu ya, apa namanya, tidak percaya pada agama ya, agnostik ya. Agamanya apa? Agamanya tidak beragama gitu ya. Bersama dengan kalian kalau pilihnya partai apa, capres yang mana, pilihannya adalah tidak memilih, itu agnostik ya. Terus sekarang semakin luas di Indonesia juga, konon ada tren untuk tidak mengafiliasi dirinya ke agama-agama resmi atau agama tertentu. Nah, ini yang seperti yang saya ceritakan, bahwa Barat, Eropa atau Amerika memiliki sentimen, punya fobia tersendiri terhadap Islam. Ya, dan itu kadang-kadang juga dibenarkan oleh karakter umat Islam yang cenderung keras. Jadi ada fenomena terorisme, fenomena kalau zaman jahiliyah dulu di Arab ya, membunuh anak perempuan, mengubur hidup-hidup anak perempuan misalnya. Itu kemudian dianggap sebagai pembenaran Barat yang mengatakan bahwa Islam ya tidak jujur, atau Islam itu tidak melindungi yang lemah, oh Islam itu menakutkan, suka membunuh dan sebagainya. Itu namanya uncivil Islam ya, fenomena uncivil Islam. Nah, itu lawannya civil Islam ya, uncivil Islam. Islam yang orang Muslim yang menunjukkan ketidakberadaban atau menunjukkan persoalan-persoalan yang bertentangan dengan nilai Islam. Ya, ya, kemudian Islam dianggap radikal, teroris, dan seterusnya. Itu konsekuensi dari fenomena itu. Lalu bagaimana gagasan demokrasi itu dapat diterima oleh kelompok-kelompok Islam? Ya, saya kira kelompok-kelompok Islam yang membangun nalar demokrasi, nalar kesetaraan,
yang itu juga sangat penting, itu menjadi pintu masuk bagaimana demokrasi dianggap memberikan ruang yang adil bagi kelompok yang berbeda-beda. Demokrasi dianggap punya manfaat yang besar ya. Kemudian demokrasi juga memungkinkan keadilan hukum, memungkinkan aturan dibuat lebih adil bagi masyarakat yang terlibat dan sebagainya. Kan pengalaman butuh ratusan tahun untuk mencerna bagaimana demokrasi itu dapat dipakai sebagai ekspresi civil society di masyarakat Muslim gitu ya. Jadi tidak langsung diterima. Masyarakat Islam di Indonesia kalau ditanya percaya terhadap demokrasi sebagai mekanisme civil society atau sebagai ruang bagi masyarakat sipil, sebagian besar juga pesimis ya. Kita lihat orang dengan pemilu sudah tidak terlalu optimis. Itu juga masalah ya. Siapa penyebab-penyebab masalah itu? Apakah aktornya ataukah masyarakat itu sendiri juga perlu ditelaah. Bagaimana demokrasi kok tidak mensejahterakan, bagaimana demokrasi kok banyak kejanggalan dan manipulasi misalnya ya. Tentu saja ada banyak faktornya ya. Jadi civil society itu kondisi yang memang ideal bagi masyarakat barat ya, demokratis, civil, civilized society, masyarakat beradab, itu adalah barang yang dianggap nilai yang sangat berarti ya. Itu adalah apa namanya ide itu adalah bagaimana imajinasi orang Barat memandang civil society dan demokrasi sebagai kekuatan yang bisa membangun solidaritas, perdamaian, dan ketertiban entitas manusia di hadapan negara. Ya. Jadi penting banget bagi Barat demokrasi itu, karena demokrasi bisa memajukan, demokrasi bisa memandirikan, demokrasi bisa mengadilkan, ya, menunjukkan situasi yang lebih adil dan seterusnya. Jadi demokrasi dan civil society di dalam konteks masyarakat Barat dibutuhkan karena mereka menyadari masyarakatnya punya nalar individualisme yang kuat, ya. Jadi lawan individualisme itu demokrasi. Antidot atau apa namanya obat ya, obat bagi nalar yang tidak demokratis, yang anarkis adalah civil society dan demokrasi itu sendiri ya. Jadi civil society itu pilarnya demokrasi ya. Kalau teman-teman baca, civil society itu menjadi pilar penting bagi terselenggaranya demokrasi. Demokrasi berarti ada pembagian kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif, selalu ada mekanisme pergantian kekuasaan lewat pemilu dan sebagainya. Nah, setelah Barat, Eropa atau Amerika, kita coba memahami apa namanya, bagaimana masyarakat mayoritas Muslim memandang memandang masyarakat sivil Islam atau masyarakat Madani itu, ya. Jadi masyarakat Islam di Timur Tengah pada umumnya ingin mendorong konsep yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakatnya.
Makanya mereka juga menggunakan istilah masyarakat madani ya. Masyarakat madani kalau ada di dalam bahasa Arabnya itu ya. Tapi di Malaysia, di Indonesia, di kawasan-kawasan Asia Tenggara yang ada komunitas Muslim, mereka sudah mafhum dan juga populer dengan istilah masyarakat madani yang sebetulnya kalau kita runut dari sejarahnya pernah dipopulerkan oleh eh, Anwar Ibrahim ya, Perdana Menteri Malaysia sekarang. Lah, secara umum masyarakat Muslim di Asia memandang masyarakat madani sebagai masyarakat beradab dalam membangun, menjalani, dan mengenai kehidupan secara inklusif. Wah, dimensi inklusif sama membangun ini penting ya. Beradab, suka membangun atau melakukan upaya perbaikan masyarakat, ya, yang inklusif, menciptakan kehidupan yang inklusif, beragam, berbeda-beda latar belakangnya, agamanya, etnisnya, tingkat pendidikannya, ekonominya, tapi mereka bisa terwadahi semua di dalam konteks masyarakat madani. Jadi masyarakat madani atau sivil Islam itu bukan hanya mengakomodir kelompok elit atau yang punya ekonomi baik atau pejabat yang muslim dan sebagainya, tapi semua bisa masuk di area masyarakat madani atau sivil Islam itu. Ya. Nah, kalau kita belajar dari buku sejarahnya Ibnu Khaldun yang berjudul Muqaddimah, kira-kira masyarakat madani itu disimbolkan oleh tiga hal ya. Masyarakat yang beragama, masyarakat yang berperadaban, dan masyarakat perkotaan. Menarik ini. Kalau yang beragama sama berperadaban tinggi, saya kira teman-teman sudah bisa menelaah ya. Tapi kenapa perkotaan? Ya, orang kota itu kan indikator masyarakat yang maju, modern, punya teknologi yang baik, punya kehidupan yang lebih baik, itu ya perkotaan. Walaupun faktanya selain kota Madinah, kita punya banyak kota yang pengalamannya justru sebaliknya. Di kota itu banyak kriminal, banyak orang jahat, ya itu tidak sesuai dengan imajinasi idealnya perkotaan sebagai tempat manusia beragama dan beradab. Ya. Jadi itu sangat sangat kadang sangat bertolak belakang ya. Kota yang punya nilai estetika, banyak orang pinter, bisa membuat kota itu canggih ya, berperadaban tinggi, bangunan-bangunannya keren, sulit, kadang-kadang bangunannya itu rumit ya, seperti masjid-masjid agung itu arsitekturnya juga luar biasa detail ya. Itu menunjukkan peradaban tinggi ya, estetika seni itu menunjukkan tingginya peradaban ya. Jadi paket masyarakat madani itu beragama, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, punya peradaban. Ciri-ciri peradaban itu berarti ada kehidupan bersama, saling saling menopang, ada pewarisan nilai-nilai lewat pendidikan, lewat sekolah, lewat pengajaran keluarga, dan seterusnya yang itu semua mengarah kepada situasi kehidupan yang sejahtera, situasi kehidupan yang adil, makmur ya. Itulah kekuatan masyarakat madani. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Masih ada 2 slide lagi. Ada pertanyaan tentang masyarakat madani. Di Aceh itu disebut Serambi Mekah ya.
Dulu ada yang usul, Cak Nun itu, M.H.N. Najib itu usul, Jogja adalah Serambi Madinah. Nah, itu juga menarik kalau teman-teman baca bacaan-bacaan tentang masyarakat Madani ini ya. Cak Nur Kholis Majid juga banyak menulis tentang konsep-konsep masyarakat Islam yang beradab, yang unggul ya. Jadi secara singkat, sivil Islam yang kita pahami adalah sebuah gerakan agama untuk menjawab berbagai tantangan politik modern atau politik sekuler ya. Yang sekuler-sekuler tadi itu demokrasi yang menghalalkan segala cara, pembangunan yang menghalalkan segala cara, merusak, mengancam masyarakat adat, mengancam masyarakat miskin dan sebagainya. Itu adalah model-model modernisasi yang jauh dari nilai-nilai sivil Islam. Ya, jadi salah satu kekuatan sivil Islam itu ya memberikan alternatif nilai dari nilai-nilai yang sifatnya sekuler dan liberal yang dibawa oleh pengetahuan-pengetahuan praktek-praktek kehidupan yang barat yang sekuler ya. Jadi menjawab tantangan yang kedua sebagai reaksi terhadap modernisasi. Jadi tantangan politik itu misalnya ada anti-Islam, ada politik kebijakan anti-Islam. Misalnya Donald Trump pada saat jadi presiden dulu juga pernah punya sentimen anti-Islam. Lalu sipil Islam juga bereaksi terhadap modernisasi. Apakah modernisasi itu buruk, haram bagi umat Islam? Ya tidak. Umat Islam harus juga punya keterlibatan, punya sumbangan, punya punya pembelaan terhadap nilai-nilai modernisasi yang bisa memuliakan manusia, bisa memperbaiki kehidupan orang. Ya, jadi tidak semua modernisasi itu buruk ya. Ada modernisasi yang berguna di dalam memperbaiki kehidupan manusia, misalnya ilmu gizi, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, banyak yang bisa dipakai untuk memperbaiki kehidupan manusia tanpa merusak kehidupan alam lingkungan hidup yang lain ya. Oh, ternyata sudah habis. Dari sini ada pertanyaan, kalau tidak ada mungkin kita akan diskusi atau konsultasi paper ya yang sudah dibuat sampai mana kalau sudah siap ya, dan boleh share screen kalau sudah siap dengan papernya. Jadi jika tidak ada diskusi tentang materi sivil Islam, saya persilakan juga mahasiswa yang mau konsultasi. Ada Nadia, ada Naufal, Bagas, Miftah, Sheryl, Safira, Zidan ya. Ya, saya coba screenshot biar bisa untuk presensi. Nanti yang tidak ada di screenshot, ya nggak bisa ikut presensi, alias di-delete dari mengisi hadir misalnya ya. Silakan kalau ada pertanyaan soal materi tadi, lalu soal konsultasi tugas. Saya tunggu ya. Silakan kalau ada, silakan langsung bicara atau meminta izin untuk jadi host, co-host. Saya akan jadikan co-host. Ada belum?
Nggak ada, kalau nggak ada kita cukupkan. Wah, repot ini kalau nggak ada suara apa-apa ini. Nggak bisa dapat nilai bagus ini kalau sepi-sepi gini. Ditanya mau diakhiri, tidak ada suara. Mau konsultasi, tidak ada. Mau diakhiri, bagaimana? Cukup Pak, cukup, cukup. Cukup kultumnya ya? Iya dong, bilang cukup kalau cukup. Baik, saya akhiri. Saya tunggu konsultasinya ya, karena kalau tidak ada konsultasinya, nggak mungkin bisa dapat A itu papernya. Harus pernah konsultasi minimal 2 kali. Itu baru bisa nilai maksimal. Kalau tidak pernah konsultasi, nulis tugasnya, Eh, perm- Permisi Pak, mau tanya. ya gimana? Silakan. Untuk pengumpulan tugas, deadline-nya besok ya Pak ya? Iya, tapi karena belum konsultasi, nanti biar biar konsultasi dulu, boleh lewat WA, menunjukkan itu mungkin draft ya, deadline draft ya. Kalau deadline akhir ya akhir semester sesuai tanggal semester berakhir Nadia. Itu nanti terhitungnya deadline draft ya. Deadline draft, konsultasi, nanti statusnya bisa saya ubah itu di My Class. Ya, kalau belum ada, tapi kalau punya draft langsung disubmit di situ. Nanti saya akan bikinkan lagi apa namanya final ya, versi paper akhir itu di akhir semester. Jadi harus punya juga nilai draft itu ya, outline. Seingat saya ke outline ya, outline atau draft di pekan ini. Kemudian nanti yang final paper di akhir semester sesuai dengan tanggal, misalnya selesai Januari tanggal berapa atau akhir Januari ya. Itu Nadia bisa dipahami? Oh iya baik Pak, kalau Ya, untuk konsultasinya itu via online atau ya bisa. waktu Bisa kelas via offline Pak? online, bisa janjian di kampus, bisa Zoom, bisa WA, bisa WA juga bisa ya. Misalnya draftnya seperti ini Pak, ada masukan atau ada komentar atau apa gitu. Tinggal gitu aja. Oke, Oh baik Pak, kalau usul boleh konsultasinya offline Pak. Itu gimana? besok hari Minggu bisa konsultasi kelompok offline janjian. Ya, Wah, silakan. Masih ada itu lagi harus besok Minggu Pak. Kalau kalau Senin gimana Pak? Bisa tidak? Senin ya. Senin itu ada seminar nasional ya, Prodi ya. Tapi kalau di sela-sela waktu boleh aja sih. Ada seminar akhir tahun kan, Prodi hari Senin pagi. Silakan kalau dimanfaatkan untuk bisa bisa ketemu. Gimana Zidan? Kamu kelihatannya pengen komen atau mau main musik? Enggak Pak. Oh Cukup iya dulu. Pak. Oke ya, nanti saya woro-woro di Iya grup. Pak, besok berarti besok Senin bisa ini Ya, ya Pak ya, janjian pokoknya di grup dulu ya. kontak aja. Kontak boleh, di grup boleh, Japri boleh untuk janjian konsultasi ya.
Ya, oke, saya cukupkan kalau sudah nggak ada yang nanya. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Bapak. Yuk, sampai ketemu. Terima kasih, Pak. Terima Ya. kasih. Jadi itu gini Oke. guys, besok itu tuh cuma draftnya dulu.